Prediksi formasi mengerikan timnas Indonesia melawan Cina usai Patrick Kluivert umumkan daftar 32 pemain. Patrick Kluivert sudah mengumumkan daftar 32 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali pada 26 Mei. Pemusatan latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. 5 hari berselang, tim Merah Putih harus melakoni laga yang sangat berat menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium. Dalam daftar 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert, beberapa pemain merupakan andalan di laga sebelumnya kontra Bahrain dan Australia. Pelatih asal Belanda itu memanggil pemain-pemain kunci seperti Ole Romeni, Marcelino Ferdinand, Tom Hay, Calvin Verdonk, dan Jay Itzes. Mantan bintang Barcelona ini juga mencoret beberapa pemain yang sebelumnya dipanggil seperti Ragnar Oratmangoen dan Hoki Caraka. Ragnar Oratmangoen dicoret dari pemanggilan timnas Indonesia kali ini karena sedang berjuang melawan virus yang membuatnya absen bermain 2 bulan. Selain itu, Elkan Baggett yang sebelumnya digadang bakal comeback berseragam timnas Indonesia justru tidak ada dalam daftar kali ini, walaupun ada kabar menyebut Baggett sudah ada di Bali. Sementara itu, Patrick Kluivert pun memanggil wajah-wajah baru yang sebelumnya tidak dipanggil saat menghadapi Australia dan Bahrain. Mereka diantaranya penjaga gawang Reza Arya, Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, Yanse Sayuri, dan Stefano Lillipali. Menghadapi Cina nanti, Patrick Kluivert harus mencoret 9 pemain, karena setiap laga hanya diperbolehkan 23 nama masuk daftar susunan pemain. Sebanyak 2 nama sudah dipastikan bakal dicoret oleh Patrick Kluivert karena terkena akumulasi kartu kuning. Kedua nama tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes yang sudah mengantongi 2 kartu kuning di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana formasi timnas Indonesia untuk menghadapi Cina? Berikut prediksinya. Dengan formasi 3-4-3, penjaga gawang kemungkinan besar bakal diambil alih oleh Emil Audero, yang secara kualitas dan pengalaman tak kalah dari Maarten Paes. Absennya Maarten Paes pada laga melawan Cina karena akumulasi kartu kuning menghasilkan sederet implikasi. Bisa dibilang, situasi ini menjadi kerugian skuad Garuda mengingat kiper FC Dallas itu adalah andalan utama. Namun, situasi ini bisa menjadi berkah bagi beberapa pemain lainnya. Salah satunya yakni Emil Audero. Sejak resmi menjadi WNI, Audero belum pernah mencatatkan menit bermain karena kalah saing dengan Paes. Bukan tidak mungkin, duel melawan tim Dragon bakal menjadi momen debut bagi Audero. Di sisi lain, Kluivert juga memanggil 3 kiper lokal lainnya, yakni Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya Pratama. Di lini belakang, nama-nama pemain yang diprediksi mengisi skema 3 bek tengah sejajar dalam skema 3-4-3 ialah Rizky Ridho, Jay Itzes, serta Justin Hubner. Ketiga bek tersebut sudah cukup teruji selama kualifikasi Piala Dunia sehingga tidak ada alasan untuk mengubahnya. Dalam pertandingan terakhir pada duel melawan Bahrain, Patrick Kluivert memang akhirnya kembali memasang 3 pemain ini untuk turun sebagai starter. Mees Hilgers tak bisa bermain karena mengalami cedera. Ridho, Itzes, dan Hubner memang sudah bermain bersama cukup lama. Bukan tidak mungkin, ketiganya bakal kembali mendapatkan kepercayaan untuk mengawal pertahanan skuad Garuda ketika melawan tim Dragon. Sedangkan untuk wingback kanan, kemungkinan bakal diisi oleh Sandy Walsh. Namun, kabar Kevin Dix masih harus ditunggu karena ia sedang pemulihan cedera. Jika Kevin Dix fit, kemungkinan dia akan dimainkan sebagai starter.
Lalu, ada Calvin Verdonk yang masih akan menjadi pilihan utama di pos wingback kiri, meski Dean James punya kualitas tak kalah hebat. Sementara itu, untuk sektor lini tengah, Patrick Kluivert tampaknya masih akan mempercayakan duet Joey Pelupessy dengan Tom Hay. Kombinasi ini baru sekali digunakan, tepatnya saat laga terakhir melawan Bahrain. Hasilnya cukup memuaskan. Kehadiran Pelupessy bisa memberikan keseimbangan di lini tengah skuad Garuda. Karakter defensif yang mampu menjaga permainan ini merupakan hal selama ini dicari-cari timnas Indonesia. Absennya Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen tampaknya memaksa Patrick Kluivert untuk merombak komposisi lini depan timnas Indonesia. Sejumlah wajah baru juga kembali dipanggil untuk mengatasi situasi ini. Ole Romeni tentu masih akan menjadi andalan utama, mengingat dia sukses mencetak 2 gol pada 2 laga terakhir. Sejumlah nama yang berpeluang menemaninya di lini depan ialah Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri. Keduanya menjadi pemain sayap paling bersinar di BRI Liga 1 2024-2025. Dengan model penampilan impresif semacam itu, Egy dan Yaakob layak mendapatkan kepercayaan untuk berduet bersama Ole di depan. Ini hanyalah prediksi saja. Siapa yang diturunkan di pertandingan nanti bisa saja berbeda dari prediksi ini. Namun, ada satu nama yang cukup memberikan kejutan dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, yaitu Stefano Lillipali. Nama Stefano Lillipali mengundang perhatian tersendiri dalam skuad Patrick Kluivert kali ini. Sebab pemain berusia 35 tahun itu menandai comeback-nya ke timnas Indonesia setelah 2 tahun absen. Pemain keturunan Indonesia Belanda telah memperkuat timnas Indonesia sejak 2013, menjadi bagian penting dalam skuad yang melaju ke final Piala AFF 2016. Pertandingan terakhir yang diikutinya adalah pada Agustus 2023, di mana ia bermain selama 19 menit dalam kemenangan 2-0 melawan Turkmenistan. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tentu punya pertimbangan tersendiri untuk memanggil Stefano Lillipali, terutama berkaitan dengan performa terkini sang pemain. Ex-pemain Bali United tersebut baru saja kembali bermain usai dihantam cedera. Ia sudah melewatkan 7 pertandingan di BRI Liga 1 2024-2025 sebelum comeback 2 pekan lalu bersama Borneo AFC. Ia terakhir kali bermain selama 17 menit ketika menghadapi Persita pada tanggal 22 Februari 2025. Lalu secara beruntun ia absen melawan Persis Solo, PSBS Biak, Dewa United, Persib Bandung, PSM Makassar, PSIS Semarang, dan Persija Jakarta. Total Lillipali membungkus 5 gol dan 4 assist dalam 22 penampilan bersama tim Pesut Etam sepanjang musim ini. Pemain kelahiran Arnhem resmi menjadi WWNI setelah melalui proses naturalisasi pada bulan Oktober 2011. Ia kemudian menjalani debutnya untuk timnas Indonesia pada tahun 2013. Awalnya ia membela timnas Indonesia U23 dengan 5 penampilan dan mencetak 4 gol. Kemudian bermain untuk timnas Indonesia senior saat dilatih Jackson F. Tiago. 13 membawa timnas Indonesia menggasak Filipina 2-0 dan ia ikut menyumbang 1 assist. Secara keseluruhan, Lillipali memainkan 30 laga bersama timnas senior dan membukukan 3 gol. Stefano Lillipali termasuk pemain yang kenyang pengalaman di sepak bola Indonesia. Ia lama bermain untuk Bali United, bahkan mengantarkan tim kebanggaan Pulau Dewata itu ke tangga juara Liga 1. Jika ditotal, Lillipali telah memainkan 184 pertandingan, mencetak 52 gol, dan 51 assist di kompetisi Liga 1, baik bersama klub Bali United maupun Borneo AFC. Lillipali disebut-sebut salah satu gelandang terbaik, dengan kemampuan visi bermain,
kualitas umpan yang terukur, hingga akurasi bola mati yang luar biasa. Meskipun ada berbagai catatan mengenai penampilannya di timnas, kualitas yang dimiliki Lillipali mungkin akan sangat berguna bagi pelatih Patrick Kluivert. Terlebih lagi, tim saat ini tidak diperkuat Ragnar Orat Manggoen yang sedang sakit dan tidak dipanggil untuk bergabung. Jika dimainkan, Lillipali memiliki potensi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Orat Manggoen, meskipun gaya permainan mereka berbeda. Ia dikenal dengan kemampuan menyerang yang mumpuni, serta memiliki visi umpan yang sangat baik. Dengan kehadirannya, Lillipali dapat membantu Ole Romeni yang berperan sebagai penyerang tengah, sehingga menciptakan peluang lebih banyak bagi tim untuk mencetak gol.